PSSI telah resmi meluncurkan jersey Timnas Indonesia. Jersey ini mengusung warna kebesaran Indonesia, yakni merah dan putih. Untuk kostum utama pemain non-kiper menggunakan warna dasar merah dengan motif lingkaran putih di kerah dan di lengan. Sementara jersey kedua memiliki warna dasar putih dengan motif lingkaran merah di kerah dan di lengan. Artinya yang membedakan kedua jersey tersebut hanyalah pada warnanya saja. Hal itu jelas berbeda dengan jersey timnas sebelumnya yang punya karakter masing-masing dengan berbeda motif dan warna. RS Pro yang ditunjuk sebagai penyedia seragam menyebutkan jersey timnas yang baru terinspirasi jersey timnas di tahun 1981. Sekedar info saja, kala itu timnas berhasil mengalahkan timnas Jepang dalam laga persahabatan. Lalu, bagaimana respon supporter timnas? Lewat media sosial, umumnya supporter kurang menyukai seragam tersebut. Netizen menilai desain jersey terlalu sederhana. Bahkan ada yang menyandingkan jersey timnas dengan seragam olahraga anak SD. Sementara itu, pelatih Sintayong menyoroti jersey latihan timnas. Menurut pelatih asal Korea tersebut, jersey latihan bahannya belum bisa menyerap keringat sehingga cukup mengganggu pemain. Nah, bagaimana menurut pemirsa? Pemirsa, sebuah minibus yang mengangkut 6 karyawan restoran Selasa siang terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Diduga percikan api berasal dari kebocoran oli yang menyambar ke mesin mobil. Minibus berwarna putih ini terbakar di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat siang tadi. Api yang berkorban cukup hebat langsung melahap seluruh badan mobil nahas tersebut. Peristiwa yang berasal saat minibus yang membawa 6 karyawan restoran ini melaju kencang dari arah Senayan menuju Semanggi. Saat melintasi lokasi kejadian, bagian kap mesin tiba-tiba mengeluarkan asap disertai percikan api. Sadar adanya percikan api, sang pengemudi langsung menepikan kendaraannya dan keluar bersama 6 penumpangnya. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran oli yang menyambar ke bagian mesin mobil. Jadi terjadi kebakaran satu unit mobil dengan jumlah awak 6 berikut supir. Alhamdulillah tidak ada korban. Itu dugaan penyebabnya itu dari kebocoran oli persneling. Meski sempat membesar, namun petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil memadamkan si jago merah yang telah melumat seluruh badan mobil. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam musibah ini karena seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api berkobar hebat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ambulans yang membawa pasien pasca melahirkan mengalami kecelakaan tunggal di Lamongan, Jawa Timur. Ambulans terperosok ke dalam sawah. Diduga kecelakaan terjadi karena sang supir mengantuk. Sebuah ambulans terperosok ke sawah berlumpur di Jalan Raya Penghubung Kecamatan Modo dan Kecamatan Kedung Pring, Jawa Timur. Diketahui ambulans tersebut membawa pasien yang baru saja selesai persalinan. Diduga kecelakaan tunggal terjadi akibat sang sopir ambulans mengantuk saat berkendara. Kalau di media massa banyak mengatakan bahasanya itu mengantuk. Dengan dibantu warga, mobil sehat atau ambulans Desa Sido Binangun ini akhirnya berhasil dievakuasi dari sawah dengan ditarik menggunakan truk. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi freestyle dengan sepeda motor yang dilakukan sejumlah remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat meresahkan warga. Aksi berbahaya ini dapat menyebabkan kecelakaan karena dilakukan di sepanjang jalan yang sempit dan ramai dilalui warga. Dengan alasan ngabuburit, sejumlah remaja mengisi waktu mereka dengan aksi freestyle di ruas Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tapangu. Ironisnya, aksi ini dilakukan para remaja yang baru belajar melakukan freestyle tanpa ada latihan khusus terlebih dahulu. Terlebih ruas jalan yang digunakan para remaja
tidak terlalu besar dan ramai dilalui pengendara lain, sehingga cukup berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan. Tak hanya para remaja lelaki, aksi ugal-ugalan ini dengan menggunakan motor juga dilakukan sejumlah remaja perempuan. Menurut warga, kegiatan para remaja ini justru mengundang malapetaka lantaran dilakukan di ruas jalan yang ramai dilalui warga setiap hari. Warga berharap aparat kepolisian bisa menertibkan para pelaku freestyle yang meresahkan ini. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Chainal, iNews melaporkan. Pencurian di permukiman padat penduduk kembali terjadi, tepatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi pelaku pencurian terbilang nekat karena diketahui pelaku pernah tertangkap perihal kasus pencuri tabung gas. Aksi pria mencuri sepasang sepatu dan sebuah helm di pemukiman padat penduduk di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kondisi sepi jelang waktu sahur. Dengan santai, pelaku mengambil sepasang sepatu dan sebuah helm yang berada di halaman rumah. Tak hanya itu, dalam sebuah foto memperlihatkan pelaku yang diketahui tinggal di kampung sebelah ini sebelumnya pernah tertangkap oleh warga saat mencuri sebuah tabung gas 3 kg, namun pelaku tak jera. Menurut korban, aksi pencurian di lingkungan ini sudah kerap terjadi. Diduga pelaku pencurian tersebut adalah orang yang sama pada pencurian kali ini. Atas kejadian ini, korban yang menunggu itikat baik dari pelaku, apabila pelaku tidak mengembalikannya, korban langsung melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aksi maling membobol sebuah toko ponsel di Pekanbaru Riau terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Pelaku yang beraksi seorang diri menjarah puluhan handphone berbagai merek dengan nilai total ratusan juta rupiah. Pencurian puluhan handphone terjadi di sebuah toko ponsel di Jalan Delima, Pekanbaru Riau, Minggu subuh saat warga sedang sahur. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi toko menggunakan sebuah mobil minibus. Pelaku yang beraksi seorang diri menggunakan alat las untuk memotong gembok rolling door. Berhasil membobol pintu teralis, pelaku masuk dalam toko membawa kantong plastik dan menjarah puluhan ponsel yang terpajang di dalam kaca etalase toko, lalu kabur. Menurut pihak toko, jumlah handphone yang hilang sebanyak 58 buah dengan total kerugian sekira 500 juta rupiah. 58 handphone yang diambil. Untuk diduga pelaku berdasarkan CCTV saat ini ada 1 orang dan tim sudah melakukan penyelidikan terhadap diduga pelaku. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan guna memburu pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Ciracas, Jakarta Timur dikejutkan dengan seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang bersarang di saluran air. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular sempat melakukan perlawanan. Petugas pemadam terlihat berusaha mengevakuasi seekor ular sanca yang bersarang di saluran air di Jalan Dewa Ujung, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas bahkan harus menjebol beton penutup saluran air. Setelah membuat lubang, akhirnya petugas dapat menemukan titik keberadaan ular. Secara perlahan petugas berupaya mengevakuasi dengan cara menariknya. Sempitnya akses saluran air membuat petugas mengalami kesulitan. Ular yang memiliki tubuh cukup besar tersebut juga sempat melakukan perlawanan saat ditarik sehingga memakan waktu yang cukup lama. Meski demikian, akhirnya ular berhasil dikeluarkan dari saluran air. Ular ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuang air kecil saat tengah ronda malam bersama warga lainnya. Kemudian warga langsung meminta pertolongan ke pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, kebakaran menghanguskan 2 rumah dan gedung sekolah. Api berasal dari rumah warga dan merambat ke gedung sekolah. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Api membakar sebuah sekolah menengah pertama dan 2 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur.
Si jago merah bermula membakar rumah warga, kemudian merapat ke gedung sekolah, membakar 20 ruangan. Setelah 1,5 jam, petugas kebakaran dan relawan akhirnya berhasil memadamkan api. Beruntung tak ada korban jiwa, pasalnya saat kebakaran para siswa berada di luar kelas. Waktu kejadian kebakaran anak-anak masih sekolah? Pesantren Ramadan. Nah, pas ada kebakaran itu anak-anak masih di dalam kelas atau di mana? Di daerah lokasi sekolah. Jadi pas ada api kita suruh evakuasi keluar semua. Tapi di dalam kelas tidak ada pengajar-mengajar? Tidak ada, semua dilibatkan di musola. Oh, gitu. Mengamankan 2 buah rumah guru sepertinya itu, kemudian lokal itu sepanjangan kira-kira ada sekitar 30 meter lokal. Lokal sekolah atau apa ini Pak Kadis? Lokal sekolah SMP 5. SMP 5? Ya. Berapa lokalan kira-kira berapa lama Pak Kadis? Penanganan kurang lebih 1,5 jam lah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di atas rumah warga. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia selebritis. Artis Dony Kesuma meninggal dunia akibat sakit jantung yang dideritanya pada Selasa malam. Dony mengembuskan nafas terakhirnya di usia 55 tahun di sebuah rumah sakit di Bekasi. Dony Kesuma berpulang ke pangkuan ilahi setelah berjuang melawan penyakit jantung yang dideritanya di sebuah rumah sakit di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Almarhum Dony memiliki riwayat penyakit jantung. Sebelumnya ia juga sempat dirawat di rumah sakit di Bilangan, Jakarta Pusat. Dony kembali masuk rumah sakit di Bekasi pada hari Sabtu kemarin akibat serangan jantung. Kondisi Dony pada hari Minggu atau keesokan harinya diketahui sempat membaik. Namun kondisi Dony kembali menurun hingga akhirnya mengembuskan nafasnya yang terakhir. Masa menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Aksi massa yang menamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan yang mendesak digulirnya hak angket untuk mengusut dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil. Aksi massa ini juga dihadiri mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Sebanyak ribuan personil gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan dengan menutup ruas Jalan Gatot Subroto menuju Tomang untuk mengurai kemacetan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ya, rekapitulasi suara tingkat nasional terus dikebut oleh KPU Pusat. Saat ini proses rekapitulasi dilakukan untuk 4 provinsi tersisa dan jika telah selesai hasilnya akan disahkan dan diumumkan kepada publik. Selasa pagi Komisi Pemilihan Umum masih melanjutkan rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional pada 4 provinsi yang tersisa. Rapat digelar di kantor KPU RI Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. Sebanyak 4 provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU menargetkan keempatnya rampung pada hari ini. 4 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Meski rekapitulasi suara ditargetkan selesai hari ini, namun penetapan hasil pemilu secara nasional belum tentu langsung dilakukan. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan
masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. KPU masih mempunyai waktu paling lambat hingga pada Rabu 20 Maret 2024 untuk menuntaskan proses rekapitulasi secara nasional. Dari Jakarta, Gisela Nurrahman, Ahmad Tefaki, iNews melaporkan. Badan Legislasi DPR mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislasi usai tidak lagi menjadi ibu kota negara. Lembaga legislatif diusulkan tetap berada di Jakarta apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan. Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi mengusulkan agar lembaga legislatif tetap berada di Jakarta apabila ibu kota negara pindah ke ibu kota Nusantara Kalimantan. Usulan tersebut disampaikan oleh Ahmad pada saat rapat kerja dengan pemerintah yang membahas daftar inventarisir masalah DIM RUU Daerah Khusus DKI Jakarta atau DKJ. Usulan ini dinilai sebagai bentuk penolakan DPR untuk pindah ke IKN. Menanggapi hal tersebut, Ahmad atau yang akrab disapa Awi ini meluruskan wacana penolakan pemindahan lembaga legislatif. Menurut anggota DPR fraksi P3 ini, kegiatan parlemen dapat dilaksanakan beriringan baik di Jakarta maupun IKN. Namun usulan tersebut tidak diakomodir sehingga lembaga legislatif tersebut akan menjalankan aktivitasnya di IKN apabila sarana dan prasarana telah siap. Terkait dengan usulan Jakarta atau DKJ menjadi pusat legislasi atau ibu kota legislasi, sebenarnya muncul dari keinginan ada kesejarahan keparlemenan di situ yang tidak harus dihilangkan begitu saja, sehingga kekhususan Jakarta itu bertambah. Namun demikian bukan berarti tidak mau pindah, bahwa parlemen itu dapat menjalankan aktivitasnya di Jakarta selain juga di IKN. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Laksana, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, selama bulan Ramadan, Masjid Raya Kota Makassar menjadi pilihan favorit umat muslim di Sulawesi Selatan untuk wisata religi. Selain karena arsitektur bangunannya yang khas, masjid terbesar kedua di Makassar ini memajang Al-Quran raksasa seberat ratusan kilogram. Masjid Raya Kota Makassar selalu menjadi pilihan favorit umat muslim di Sulawesi Selatan untuk wisata religi selama bulan Ramadan. Bukan hanya untuk beribadah, tetapi untuk melihat langsung Al-Quran raksasa yang dipajang di masjid kedua terbesar di kota Angin Mamiri ini. Nampak jamaah masjid bersuah foto usai menunaikan ibadah di dalam masjid. Merasa takjub dengan kehadiran Al-Quran raksasa yang memiliki ukuran 1 kali 1,5 meter dan berat 584 kg. Di balik ukurannya yang begitu besar, Al-Quran raksasa itu juga diketahui memiliki jumlah 30 juz, ditulis di dalam 605 lembar kertas, di 6.666 jumlah ayat, dan 114 surah. Diketahui Al-Quran raksasa tersebut ditulis langsung oleh Kiai Haji Ahmad Fakih Al-Muntaha, pendiri Pondok Pesantren Al-Asyariah Wonosobo, Jawa Tengah. Ini merupakan karya ke-6-nya Al-Quran berukuran besar yang tersebar di tanah air. Masya Allah, luar biasa, ada mushaf yang besar seperti ini. Semoga mushaf ini tidak hanya dipajang, tetapi juga dibaca dan diamalkan isinya diamalkan oleh seluruh jamaah. Ini memang baru kali pertama lihat mushaf sebesar ini? Kebetulan saya baru pertama kali ke masjid ini, sholat di masjid. Masjid Raya Kota Makassar dengan arsitektur bangunan yang khas ini telah berdiri sejak 1949 dan dapat menampung sekitar 10.000 jemaah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Minuman segar, manis, dan dingin menjadi minuman yang cocok untuk berbuka puasa seperti es dawet telasi di Pasar Gede, Kota Solo, Jawa Tengah yang menjadi buruan banyak orang ketika bulan Ramadan. Penasaran dengan sajian dan rasanya? Kita simak liputan berikut. Dawet telasi Bu Derby, salah satu andalan wisata kuliner di Kota Solo,
Saat Ramadan, kuliner ini banyak diburu untuk berbuka puasa. Es dawet telasi Budermi menjadi salah satu kuliner legendaris yang berada di dalam Pasar Gede, Kota Solo. Dawet ini sudah ada sejak sekitar tahun 1930 dengan resep yang dibuat secara turun-temurun hingga mencapai generasi ketiga. Kedai es dawet telasi Budermi tidak pernah sepi pembeli walaupun berjualan di tempat yang tergolong cukup sempit. Pengunjungnya beragam, dari dalam kota Solo maupun dari luar kota Solo, bahkan mancanegara. Isiannya ada ketan, ada putih itu sumsum, bubur sumsum, ya, kemudian dawet, kemudian ada selasinya. Satu mangkok es dawet ini berisikan cendol, bubur sumsum, ketan hitam, tape, dan biji selasi yang kemudian disiram dengan kuah santan yang ditambah dengan pemanis. Karena porsinya yang tergolong kecil, tidak jarang pelanggan memesan lebih dari satu porsi untuk diminum di tempat atau dijadikan sebagai menu berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Biasanya dibawa pulang untuk berbuka. Kayak ada telasihnya, itu kan kalau bulan puasa mendinginkan loh Mas itu. Jadi untuk sariawan, panas dalam, radang tenggorokan, jadi bagus untuk tubuh kita. Selain enak dan menyegarkan, es dawet telasi Budermi memiliki harga yang terjangkau. Satu porsinya dibanderol dengan harga Rp11.000 hingga Rp12.000 saja. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Hari Raya Lebaran masih 3 pekan lagi. Namun warga di sejumlah daerah mulai memburu uang baru. Bahkan ada warga yang rela antri berjam-jam demi bisa mendapat gepokan uang baru. Ratusan warga ini menyerbu mobil kas keliling penukaran uang baru milik kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal di kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Walaupun masih 3 pekan lagi, namun penukaran uang baru ini menjadi incaran warga untuk berbagi ke sanak saudara saat Lebaran nanti. Warga mengaku penukaran uang baru lebih awal agar terhindar dari antrian panjang saat penukaran uang menjelang hari Lebaran. Uang, ada uang. Ntar kan rame kalau gitu. Biar nggak antri banyak gitu ya Pak. Iya. Hal serupa juga dirasakan oleh warga Jember, Jawa Timur yang rela mengantri demi menukarkan uang baru di konter Bank Indonesia dan bank lain di area halaman belakang Roxy Mall Jember. Panjangnya antrian membuat warga menunggu dengan waktu bervariasi dari 1 jam hingga 2 jam. Sementara bagi warga yang menukarkan uang baru hanya dibatasi senilai Rp4 juta per orangnya. Dengan penukaran pecahan uang yaitu Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Kendati harus antri, namun warga terlihat antusias dan bersabar menunggu dapat giliran menukarkan uang baru. Ini buat THR Lebaran anak kecil-kecil. Kenapa harus dikasih uang baru Bu? Ya senang saja, anak kecil suka uang baru. Gitu Bu ya. Itu memang tradisi tiap tahun. Tradisi Lebaran setiap tahun seperti itu. Ya. Bank Indonesia Jember ya, untuk Jember aja yang wilayah kerja kami kan 5 kabupaten ya. Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Situbondo tahun ini menyediakan 1,9 triliun untuk kebutuhan Lebaran. Demi mempermudah penukaran uang, Bank Indonesia menghimbau kepada warga agar mendaftar lewat aplikasi resmi milik BI sehingga petugas bisa melayani penukaran uang baru dengan secara cepat. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tantangan beraktivitas riverboarding di Sungai Jurago, Desa Cempaka, Pangandaran, Jawa Barat cocok bagi para pemula untuk mencoba olahraga ekstrim yang satu ini. Srenigers, kita mau seru-seruan nih. Dan yang paling penting kita mau main basah-basahan juga. Dan yang pasti kita mau main riverboarding, Ti. Yang penting jangan sampai lepas. Posisi tangan jangan sampai terlepas. Dan sikut yang berada di sebelah kanan bor dan kiri.
riverboarding ini merupakan sebuah olahraga kategori ekstrim yang dilakukan di sungai beraliran air deras dan juga kencang dengan menggunakan sebuah papan sebagai penompang tubuh. Wah, seru dong kalau gitu. Bisa juga nih, riverboarding disebut dengan selancar sungai. Bedanya, kita tidak berdiri di papan selancar seperti main surfing, melainkan rebahan di atas papan selancar dan mengikuti arus sungai. Yams Tradingers, basah-basahan pun dimulai. Nah, di Sungai Jurago ini, level jeramnya adalah di skala sedang dan masuk kategorinya grade 1. Atau bisa dibilang di sini sangat cocok untuk pemula dalam bermain riverboarding. Berarti level jeramnya aman ya Ki untuk pemula kayak gue dan traders yang ingin mencoba bermain riverboarding. Di sini sangat recommended deh. Dan bagi kalian yang ingin main riverboarding, kegiatan ini harus dilakukan secara berkelompok ya, alias nggak boleh sendirian, harus didampingi oleh ahlinya. Jadi, kuilah, tonton terus aksi kami ya, Travel Addict tanpa batas. Mana ya? Waduh, gue udah berhasil, gue pikir udah sampai bawah ya. Ini spotnya bagus banget nih ya, buat. Oh iya. Alright, ready guys, gue mau loncat nih dari spot yang Oki temuin. Iya. Travel Addict tanpa batas. Tadi seru banget di pertengahan, banyak banget trouble, tapi kita menikmati itu ya. Yoi. Semoga kita semua bisa melestarikan keindahan dan kelestarian yang ada di sini. Betul. Okay? Saksikan keseruannya hanya di Travel Addict.